ada batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Nah, teman-teman Nesa Berbagi, kali ini Nesa Berbagi masih di daerah lereng Gunung Lawu, tepatnya masih di daerah seputaran Mas Pati. Nah, masih di jalur Sendang Kamal. Nah, kali ini Nesa Berbagi berada di sebuah area persawahan yang dimana di sini ditemukan sebuah prasasti ini. Nah, prasasti yang diberi nama Prasasti Tegal Turi karena berada di daerah Tegal Turi, tepatnya berada di Kelurahan Mangkreng, atau biasa sering disebut juga situs Watu Gilang. Seperti apa sih situs prasasti ini? Kok beradanya ini masih di tengah-tengah sawah? Ini kita bisa lihat ini masih berada di hutan tebu, sawah tebu. Seperti apa situs prasasti Tegal Turi, situs prasasti Tegal Turi atau Watu Gilang ini? Nah, yuk kita lihat bersama-sama ke sana. Yuk. Nah, ini dia teman-teman, situs prasasti Tegal Turi atau Watu Gilang ini sedang dalam renovasi. Nah, ini sedang diperbaiki seperti itu. Nah, ayo kita masuk, kita lihat bagian dalamnya. Ini nggak ada tulisan yang nampak sih. Mungkin kalau ada mungkin sudah aus juga ya. Sebelah sini juga nggak ada. Ini hampir sama ya kayak apa prasasti yang di Sendang Kamal tadi ya. Cuma mungkin apa masih ada hubungannya juga kita nggak tahu ya, karena kan masih satu jejer, masih satu deret. Nah, di sini tuh ada beberapa batu-batu. Nih kita bisa lihat, ini ada situs batu-batu seperti apa ya, lumpang ya, itu seperti batu lumpang. Ini kok kayak umpak ya, ini kayak batu umpak ini teman-teman. Jadi kalau ada umpak bisa jadi di sini tuh dulunya ada sebuah bangunan teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa batu merah nih. Nah, kalau batu merah seperti ini tuh bisa jadi sebelum era jauh sebelum Majapahit nih, mungkin masa kerajaan Medang Kamulyan, karena memang dulu tuh Medang ini besar ya, besar di daerah Mas Pati ini ya, termasuk Sendang Kamal tadi juga. Jadi di masa cicitnya Empu Sindok gitu. Jadi ini. Nah, di sini kita juga bisa lihat ini ada potongan-potongan gerabah ya. Kita bisa lihat di sini nih potongan-potongan gerabah. Nah, di sini sebelah sini juga nih. Nah, ini ada potongan-potongan gerabah. Sini ada situs-situs batu umpak. Masih banyak sih sama batu merah. Di sini ada batu seperti lumpang. Seperti itu teman-teman. Yes. Ini kayaknya bapak-bapak pekerjanya juga sudah mulai datang. Ini memang lagi proses pembangunan. Ini sudah kayak gini tuh malah apa namanya, proses diresmikan nantinya sebagai situs sejarah. Prasasti adalah sebuah tulisan tentang maklumat atau keputusan resmi yang ditulis pada benda-benda yang keras, meliputi batu, lontar, atau pada logam yang dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu serta ditandai dengan upacara.
Adanya penemuan prasasti merupakan tanda bahwa masa di mana prasasti tersebut berlangsung, masyarakat sudah mengenal tulisan atau bisa disebut juga akhir dari zaman prasejarah dan menuju zaman sejarah. Kata prasasti berasal dari Sanskerta. Makna sesungguhnya merupakan pujian. Tetapi setelah itu dianggap selaku piagam, maklumat, pesan keputusan, undang-undang, ataupun tulisan. Di antara arkeolog disebut prasasti-prasasti, sedangkan di golongan awam diucap batu bertulis ataupun batu tulisan. Walaupun itu berarti pujian, tidak seluruhnya prasasti memuat pujian. Sebagian besar prasasti yang diketahui untuk membuat keputusan tentang pembuatan wilayah pedesaan ataupun wilayah menjadi sima ataupun perdikan. Sima diberi tanah oleh raja ataupun penguasa kepada orang-orang yang dikira berjasa, sebab keberadaan tanah yang dilindungi oleh sima kerajaan. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Dalam berita-berita media massa, misalnya, kita sering mendengar presiden, wakil presiden, menteri, atau kepala daerah meresmikan gedung A, gedung B, dan seterusnya dengan penguntingan pita dan penanda tanganan prasasti. Begitupun dengan fungsi prasasti di era zaman dulu. Fungsi atau penggunaan prasasti pada zaman dahulu yakni sebagai peresmian, peringatan, penghormatan, perayaan, dan lain sebagainya. Kebanyakan prasasti diketahui memuat keputusan mengenai penetapan desa atau daerah menjadi sebuah daerah kependudukan. Nah, rekan-rekan Nesa Berbagi, mungkin itu tadi ya yang sedikit bisa saya sampaikan mengenai situs prasasti Tegal Turi ini. Karena minimnya informasi ya. Nah, paling tidak kan kita tahu nih dari sini. Nah, teman-teman memang juga harus wajib mengetahui nih situs-situs peninggalan prasasti sejarah peninggalan leluhur, khususnya di daerah Maspati ini, karena ini sebagai bukti juga kalau dulunya memang di prasasti ini pernah ada kerajaan besar. Nah, yang mungkin bisa jadi di masa Mataram kuno, tepatnya di masanya Cicitnya Mpu Sendok. Seperti itu. Dan saya yakin dari situs-situs prasasti ini masih saling berkaitan. Nah, ini adalah tugas atau PR kita bersama untuk mencari tahu sejarahnya pastinya itu seperti apa. Nah, itu merupakan PR untuk kita semua. Nah, tetap sayangi dan cintai sejarah dan budaya Indonesia, tepatnya di tanah Jawa. Nesa Berbagi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.